Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna ay yuhmada wa yanbaghi lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-hadirun wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'takifin, mu'takifat Masjid Besar At-Taqwa Pancor, rahimakumullahu wa hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi setiap langkah kita, memberkahi setiap sisi dari kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkenan untuk membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya kepada perbaikan diri kita. Amin, Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang penyesalan-penyesalan, ungkapan-ungkapan kekesalan yang disampaikan oleh ahlun nar atau orang-orang yang sudah Allah putuskan untuk masuk ke neraka. Itu menjadi pelajaran buat kita, betapa kita ikhtiar kita selama di dunia ini, yang menjadi hidup pertama kita adalah fursatul amal, adalah kesempatan untuk melakukan, memperbanyak amalan-amalan kebajikan, sehingga kelak di kehidupan kedua di akhirat buah-buah dari amal itu kita dapatkan dan kita panen. Orang-orang yang menyesal atau orang-orang yang memilih untuk mengingkari Allah itu telah melakukan pilihan yang salah di dunia. Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Ketika mereka diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka memilih untuk mengingkari. Wa in yusyrak bihi tu'minu. Begitu diajak untuk mengesahkan Allah, mereka ingkar. Tetapi begitu diarahkan kepada kemusyrikan, mereka malah percaya. Kesalahan pilihan mereka di dunia, mereka dapatkan hasilnya di akhirat berupa penyesalan-penyesalan. Secara manusiawi, nasib kita, peristiwa-peristiwa yang ada di kehidupan kita itu tidak lepas dari pilihan-pilihan. Umar ibnul Khattab memilih untuk bersama Nabi, tetapi Amru bin Hisham memilih untuk menjadi musuh terhebat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memilih untuk menjadi pengikut Rasulullah, sementara orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, kendati kebenaran sudah terang benderang di hadapan mereka, Nabi yang turun langsung menjelaskan Al-Quran kepada mereka, bukan ustadz, bukan pula ulama. Nabi yang turun langsung mengajarkan, memberitahu, menjelaskan kepada mereka. Tetapi mereka memilih jalan yang berseberangan. Pada akhirnya pilihan-pilihan kita itu akan kita pertanggungjawabkan kelak. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa
wa ma yatadzakkaru illa may yunib fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Jika pada ayat 11, 10, 11, 12 tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu catatan yang berisi ancaman kepada orang-orang yang memilih untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat ke-13 dan seterusnya ini Allah Subhanahu wa taala ardafahu bidzikri ma yadullu ala kamali qudratihi wa hikmatihi. Allah menunjukkan kesempurnaan, Allah menunjukkan betapa maha mampunya Allah itu tidak ada yang menandingi, betapa kudratnya Allah itu tidak ada yang bisa menyamai. Begitu pula hikmah-hikmah yang Allah titipkan, yang Allah letakkan di kehidupan kita ini. Maka penjelasan-penjelasan ini tentang kudratnya Allah, tentang hikmah-hikmah yang Allah titipkan itu menjadi satu pukulan, menjadi satu pukulan yang menyesakkan untuk orang yang sudah terlanjur salah pilih tersebut. Ya, coba. Huwallazi yurikum ayatihi. Dialah Allah yang telah menunjukkan, memperlihatkan tanda-tanda keesaan kekuasaannya, adallati ala tauhid, tanda-tanda yang menunjukkan keesaannya, wasairi ma yajibu ayyu'lam takmilan linufusikum. Dan Allah juga memperlihatkan segala sesuatu yang mungkin untuk diketahui untuk menyempurnakan, memperbaiki jiwa manusia. Allah memperlihatkan tanda-tanda itu, ya. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i rizqa ay asbaba rizqin, dan Allah menurunkan sebab-sebab rezeki dari langit, kalmator, seperti hujan, mura'atan lima asyikum, untuk mempermudah sebagai bentuk perhatian Allah untuk kehidupanmu di dunia. Sebab-sebab rezeki tidak hanya tumbuh dari tanah tetapi juga turun dari langit, seperti hujan yang menjadi sebab daripada rizki. Wa ma yatadzakkar, tetapi tidak ada yang mengambil peringatan bil ayatillati, dengan ayat-ayat yang hiya kal markuzah fil uqul, dengan tanda-tanda itu yang seolah-olah ada di dalam akal manusia, bukan di luar diri manusia. Tanda-tanda itu seolah-olah ada di dalam akal manusia. Begitu dekatnya tanda-tanda itu, dan begitu mudahnya bagi Allah memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda itu, sehingga tanda-tanda kekuasaan Allah itu seolah-olah tidak berada di luar diri manusia, seolah-olah berada di dalam akal manusia. Akan tetapi al-maghfulu anha lil inhimaki fit taqlidi wattiba'il hawa, kendati sedemikian dekat pelajaran Allah itu, tetap saja ada manusia yang tidak kuat mampu melihatnya karena tertutup oleh apa? Oleh tumpulnya akal, karena tidak berusaha mengasahnya, sehingga apa yang sebenarnya mudah menjadi terlihat sulit, apa yang sebenarnya sederhana menjadi terlihat rumit. Karena bukan karena masalahnya yang sulit, tetapi akal yang digunakan untuk mencerna dan memahami tidak pernah diasah. Atau tumpulnya akal itu karena ittiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Secara pertimbangan akal sudah jelas ini yang baik, tetapi bukannya mengikuti pertimbangan akal sehat, justru mengikuti godaan nafsu amarah.
al-ammarah bisu, yang mendorong-dorong manusia untuk melakukan keburukan. Illa man yunib, kecuali hanya untuk yang kembali kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengambil peringatan dari tanda-tanda yang sedemikian dekat itu kecuali orang-orang yang yunib, yarji'u anil ingkari bil iqbal alaiha, ya, orang-orang yang kembali kepada Allah, tidak mengingkari tetapi malah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keingkaran kepada Allah itulah yang membuat akal manusia tidak mampu memahami tanda-tanda keesaan Allah itu sendiri. Salah satu hal yang mencegah ilmu itu masuk adalah keingkaran. Orang yang tidak percaya itu tidak akan dapat informasi. Misalnya ada seseorang yang memberitahukan bahwa besok itu atau sudah terjadi peristiwa kecelakaan, ya, tetapi dia tidak percaya dengan berita itu, berarti dia tidak mendapatkan kebenaran. Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada orang-orang kafir bahwa ada hari kebangkitan Yaumul Ba'ats. Mereka memilih untuk tidak percaya, maka mereka tidak pernah bisa memahami, tidak pernah masuk ke hati mereka getaran-getaran yang dihasilkan oleh hal-hal gaib seperti Yaumul Ba'ats. Mengapa kita rajin beramal? Karena kita yakin ada kehidupan setelah dunia. Kita hidup ini mempersiapkan apa yang kita temui kelak di akhirat dan apa yang kita tinggalkan untuk anak keturunan kita di dunia. Sebatas itu, mempersiapkan apa yang kita temukan kelak di akhirat dan mempersiapkan apa yang kita tinggalkan untuk zuriat kita setelah kita pindah daripada alam dunia ini. Keingkaran itu menjadi penutup masuknya ilmu ke hati dan akal seseorang. Di satu ayat ke-13 ini ada dua tanda-tanda kekuasaan Allah yang menyesakkan bagi orang kafir tetapi menjadi kebahagiaan orang yang beriman. Yang pertama, huwallazi yurikum ayatihi, dan dialah Allah yang telah yurikum, memperlihatkan kepada engkau tanda-tandanya, ya. Kalaulah Allah itu tidak mau memperlihatkan kita kebenaran, maka tidak ada yang bisa melihat kebenaran. Kalaulah Allah tidak iro'ah itu memperlihatkan, jika Allah mampu untuk memperlihatkan, maka Allah mampu juga untuk tidak memperlihatkan. Jika Allah mampu untuk membuka hijab, membuka penghalang antara kita dan kebenaran, maka Allah juga mampu untuk menutup, membuat hijab antara seseorang dan kebenaran, sehingga sekuat apapun orang itu berusaha, dia tidak akan bisa melihat kebenaran. Ini kesyukuran untuk kita bahwa kita telah melihat kebenaran agama Islam. Kalaulah bukan Allah yang memperlihatkannya, kita tidak akan bisa melihatnya. Karena apa? Yang Allah tegaskan di sini adalah al-iro'ah. Kalau bahasa Sasak itu tepegitang, diperlihatkan, bukan melihat. Aslinya pandangan zohir kita tidak cukup mampu untuk melihat kebenaran hukum Allah, tidak cukup mampu untuk melihat hikmah dari keputusan-keputusan Allah. Kita mampu melihatnya karena Allah yang memperlihatkan. Sehingga apa? Bentuk bahasanya adalah yurikum, seperti permohonan Nabi Musa alaihissalam ketika memohon kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, hamba memohon perlihatkan dirimu kepada hamba. Jadi Nabi Musa alaihissalam makana tolabar ru'yah wa innama tolabal iro'ah.
Nabi Musa alaihissalam tidak memohon untuk melihat, tetapi untuk diperlihatkan. Karena Nabi Musa alaihissalam dengan penuh kesadaran mengetahui pandangan mata manusia tidak akan mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Musa meminta diperlihatkan. Maka ini apa? Sebuah kesyukuran dan pencegah kesombongan. Jika kita sudah mengetahui sesuatu dan semua itu karena Allah yang memperlihatkannya, lalu apa yang bisa kita sombongkan? Jika kita pernah menghafal sesuatu, menghafal beberapa ayat, menghafal beberapa hadis, kalaulah bukan karena Allah yang memperlihatkan kita cara menghafal yang mudah, kita tidak akan bisa sampai ke sana. Lalu apa yang bisa kita gaya-gayakan dan sombong-sombongkan? Maka perjalanan untuk mempelajari tanda-tanda Allah itu termasuk ahammul muhimmat, tugas yang paling penting. Wa'lam anna ahammal muhimmati riayatu masalihil adyan. Pekerjaan, tugas yang paling penting adalah menjaga agama. Dan untuk menjaga agama ini Allah permudah caranya. Jika ada orang yang mau membuktikan keesaan Allah, mau melihat bahwa benar Allah itu Maha Pencipta segalanya, kalau memang jujur niatnya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar agama ini untuk memperkuat iman kita, menuntut ilmu ini untuk memperbaiki agama kita. Semakin kita membaca, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari makhluk-makhluk Allah. Orang yang ahli biologi mempelajari makhluk Allah, orang yang ahli geografi mempelajari makhluk-makhluk Allah. Semua itu bisa menjadi wasilah untuk mengenal lebih dekat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu didahulukan. Kemudian wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan masalihul abdan, memperhatikan kebaikan fisik kita, kebaikan badan kita. Maka kebaikan ruh kita Allah perhatikan, kebaikan badan kita Allah perhatikan, kebaikan raga dan kebaikan jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala perhatikan. Oleh karenanya, posisi ayat-ayat Allah itu untuk kemaslahatan ruh kita sama dengan posisi turunnya rezeki untuk kemaslahatan badan kita. Makanan ruh kita adalah ibadah, sebagaimana nasi, sayur-sayuran itu makanan untuk badan kita. Namun yang pertama Allah sebut adalah maslahat agama, maslahat atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan agamanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan tanda-tandanya, itu adalah bentuk perhatian Allah kepada kita, bentuk perhatian Allah kepada manusia. Kendati betapa keapiatan dalam hal agama ini dipengaruhi juga keapiatan badan dan dunia kita. Artinya apa? Kalau badan kita, badan seseorang itu tidak afiat, ya, boleh jadi itu berpengaruh kepada keapiatan agamanya. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendahulukan permohonan keamanan, baru kemudian dikuatkan ketauhidan. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan urusan keamanan tempatnya, urusan keamanan kota Mekah. Baru yang kedua Nabi Ibrahim meminta wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jaga hamba dan anak cucu hamba dari menyembah patung-patung. Lalu Ibrahim melanjutkan doa-doa beliau. Nabi Ibrahim meminta warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, beri penduduk Mekah itu buah-buahan. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan hamba dan anak cucu hamba sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, meminta permohonan ampunan. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dari sekian banyak doa Nabi Ibrahim, doa dijaga ketauhidan agar tidak menyembah berhala, doa rezeki dunia buah-buahan, doa agar beliau dan anak cucu beliau mendirikan sholat, ampunan. Semua itu beliau mohon setelah beliau memohon kepada Allah, ij'al hadzal balada aminan, jadikan negeri Mekah itu menjadi kota, menjadi negeri yang aman. Keamanan itu perkara dunia, tetapi karena keamanan ada perkara-perkara dalam agama kita yang terganggu. Jika perkara keamanan ini juga terganggu, maka urusan dunia ini juga diperhatikan. Coba beberapa bulan yang lalu, gara-gara satu makhluk yang bernama corona, kan terganggu urusan agama kita, ya, terganggu kenormalan kita dalam melaksanakan kewajiban agama gara-gara urusan dunia, makhluk yang bernama apa itu, coronavirus itu, ya. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati dan muliakan, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, ya, maka ya ikhlas-ikhlaslah beragama ini lahu, untuk Allah semata. Walau karihal kafirun, walaupun ketaatanmu itu membuat pihak lain benci, walaupun keikhlasanmu itu diam-diam membakar amarah orang lain, ya. Artinya apa? Kadang-kadang taatnya seseorang justru ada orang lain yang benci bahwa ini taat. Misalnya kita taat, ketaatan kita ini kadang-kadang membuat emosi orang lain. Taatnya pengikut-pengikut Nabi itu membuat amarah orang kafir Quraisy. Padahal sahabat tidak mengganggu mereka. Sahabat-sahabat Nabi hanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Orang kafir Quraisy yang marah, yang naik emosinya. Artinya apa? Kadangkala pacunya seseorang itu bisa jadi membuat orang lain tidak nyaman, seperti marahnya, tidak sukanya kafir Quraisy melihat Nabi, melihat sahabat-sahabat Nabi yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, walaupun seperti itu, walaupun ketaatanmu itu membuat pihak lain marah, jangan berhenti taat karena untuk mengodop yang marah itu. Jangan berhenti taat kepada Allah hanya untuk menyamankan hati manusia. Jangan berhenti taat kepada agama Allah hanya untuk menenteramkan perasaan manusia. Selama ketaatanmu itu benar, ikhlas, walau karihal kafirun. Pesan Nabi, pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, dan kepada kita semua. Ibadah ini seperti bangunan
seperti sesuatu yang ada fisiknya, ya. Ruh dari ibadah itu adalah keikhlasan. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam Al-Hikam, al-ibadatu suratun qa'imah wa ruhuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ibadah itu seperti makhluk yang ada bentuknya, seperti bangunan yang ada rupanya, ada wujudnya, ada materinya. Dan ruh daripada ibadah itu, wa ruhuha, ruh dari ibadah itu, wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya keikhlasan dalam ibadah tersebut. Ibadah yang tanpa keikhlasan adalah seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Kira-kira seperti itu maksud daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Artinya apa? Kita belajar fikih untuk tahu sah tidaknya sholat kita. Kalau sudah lengkap rukun dan syaratnya, maka sah sudah sholat kita. Tidak perlu diulang, tidak ada qada kalau kita sudah sah sholatnya. Yang kedua, setelah sah, kita menginginkan apa? Kita ingin sholat kita diterima oleh Allah. Kita tidak hanya berhenti sampai ibadah kita ini sah, kita juga ingin Allah sudi berkenan untuk menerima ibadah sholat kita. Maka ada syaratus sihah, syarat sah, ada syaratul qabul, syarat diterimanya sembahyang atau syarat diterimanya ibadah. Maka ikhlas yang menjadi salah satu pembahasan dalam tasawuf itu hanya mungkin dilaksanakan setelah fikihnya beres. Setelah fikihnya beres. Artinya apa? Kalau tiang contohkan ke murid, ada orang sembahyang zuhur 3 rakaat, sangat ikhlas, betul-betul ikhlas dia sholat zuhur, tetapi 3 rakaat. Apakah sembahyang zuhurnya diterima oleh Allah? Ya tidak, karena belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk karena apa? Syarat sahnya belum, kurang rakaatnya. Jadi berkasnya tidak ada yang masuk, berkasnya belum masuk, ya. Maka fikih itu membantu kita memastikan bahwa berkas-berkas yang diperlukan untuk ibadah ini, rukun syaratnya tidak ada yang ketinggalan, semuanya lengkap. Kalau sudah lengkap secara administrasi fikih, selesai urusan. Allah menerima permohonan kita, menerima sembahyang kita. Allah juga memberitahu cara-caranya. Salah satu caranya adalah mukhlisina lahuddin, berikhtiar mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu kata ulama ada tingkatan-tingkatannya. Artinya begini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau tiang pelunggu ini sembahyang untuk mengharapkan surganya Allah, itu juga sudah ikhlas, karena surga itu hanya milik Allah. Kalau kita sembahyang agar terhindar dari nerakanya Allah, itu juga ikhlas. Kalau kita beribadah agar dipermudah rezeki oleh Allah, itu juga ikhlas, karena tidak ada maha pemberi rezeki kecuali Allah. Kalau kita sembahyang, beribadah, puasa agar Allah memberikan kita kesembuhan, itu juga ikhlas, selama kesembuhan itu kita mohon dari Allah, bukan dari selain Allah. Kalau kita beribadah agar hidup kita dipermudah, anak kita disukseskan, itu juga sudah ikhlas, selama kemudahan dan kesuksesan itu kita mohon dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkatan pertama, keikhlasan. Jadi jangan anggap orang yang beribadah karena mau surga, takut neraka itu tidak ikhlas. Itu sudah ikhlas.
tetapi ada lanjutannya. Dan ini penjelasan ulama-ulama tidak meminta apa-apa lagi kecuali kedekatan. Tidak meminta apa-apa kecuali dekat dengan Allah. Itu pun sudah apa-apa. Tetapi tidak berkaitan dengan surga, tidak neraka, tidak murah rezeki, tidak mudah urusan, rapat dengan Allah yang dimohon. Jadi dia sholat supaya dia dekat dengan Allah, dia puasa supaya dia dekat dengan Allah. Keikhlasan ini lebih, katakanlah lebih tinggi dari keikhlasan yang tadi. Sama-sama ikhlas, tetapi yang ini lebih tinggi. Karena kedekatan itu kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, lebih mudah. Kalau sudah dekat itu urusan akan mudah. Coba kalau orang dekat dengan orang penting. Ada orang dekatnya itu dengan orang besar, orang penting, orang yang punya kewenangan, maka urusannya akan dipermudah ya, urusannya akan dipermudah walaupun tidak jelas upahnya, tidak jelas kontrak gajinya, tetapi dia berkemungkinan besar untuk dapat sesuatu yang lebih tinggi daripada upah. Orang yang menolong orang lain itu tidak memang mendatangkan gaji, tapi mendatangkan kedekatan. Misalnya ada orang yang bantu kita melester tembok tanpa berbayar, kita akan dekat dengan dia, atau dia akan mendapatkan kedekatan. Tetapi ada tukang yang melester, dia memang tukang ini dapat upah tapi tidak mendapat kedekatan. Selesai bayaran, selesai sudah. Begitu selesai dibayar upah, ya sudah selesai proyek, selesai ya. Maka ulama mengajarkan kita, daripada minta upah, cobalah minta kedekatan, al-qurbah. Mudah-mudahan ya kita bisa seperti itu. Tetapi andai kata, sekali lagi, kita beribadah agar terhindar dari kesulitan, terhindar dari neraka, dapat kemudahan hidup, murah rezeki, anak kita sukses, itu juga sudah ikhlas. Selama semua itu kita mohon dari Allah, bukan mohon dari yang lain-lain. Walau karihal kafirun, andai kata kita sudah berada pada jalan yang benar, Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sudah berada pada jalan yang benar, jangan perhatikan kurhun, kebencian orang-orang yang tidak suka kepada ketaatanmu itu. Tetapi sebelumnya kita harus pastikan bahwa kita berada pada jalan yang benar. Jangan hanya cuma ilal amam sir la tubali, tetapi pastikan juga dulu kita berada pada jalan yang benar, berjalan ke arah yang benar, berjalan dengan cara yang benar, baru la tubali walau karihal kafirun. Rafi'ud darajat dzul arsh yulqir ruha min amrih ala man yasha'u min ibadih liyunzira yaumat talaq. Lanjutan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ini ada tinggal 3 perkara lagi, 3 hal lagi pada ayat ke-15. Insya Allah minggu depan kita akan sama-sama baca in kana fil umri baqiyah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk sampai kepada malam Sabtu depan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina ma ahyaitana wa abqaitana. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana wa an tansurana wa an taftaha alaina futuhal arifin. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru, jazakumullah khairan. Jemaah kaum muslimin